Made Dwi Antara, asli Banjar Tubuh, Lawatu. Tapi sekarang saya diam di perumahan GSM Cempaka Kakao, Desa Plangsade, Banjar Plangsade, Desa Pering, Kecamatan Lawatu. Saya merintis usaha yang bernama Sarin Bio, di mana usaha saya ini yang saya geluti sudah lebih dari 10 tahun lebih. Cobaan silih berganti juga sudah saya lewati di usaha Sarin Bio ini. Pastungkare ke depan saya jauh bisa lebih agresif lagi melakoni usaha yang saya bidang ini. Nah, alasan saya untuk memilih kenapa harus pisang. Kenapa harus pisang? Yang pertama, karena pisang satu-satunya bahan untuk upacara yang harus ada di dalam upacara. Satu sisi juga kebutuhan pisang yang ada di Bali itu kontinu, terus berlangsung bahkan sampai tidak terhitung sampai kapan. Nah, usaha saya ini sudah lama saya lakoni, kurang lebih 8-10 tahunan. Saya mengawalinya dari hal kecil. Saya berusaha untuk merubah gaya hidup, mungkin merubah pola hidup yang dulunya saya tak bisa jualan. Sampai sekarang saya merintis untuk bisa berjiwa dagang. Berjiwa dagang yang dulunya saya memang tidak punya ciri khas dagang, tapi saya berusaha memaksakan diri untuk bisa menjadi seorang dagang, bahkan bisa jadi seorang pengepul. Nah, perjalanan ini saya lakoni hampir 10 tahunan, 6 tahun kurang lebih saya PP Jawa Bali sampai Banyuwangi, bahkan sekarang sampai di Lombok. Pastungkare eksis sampai sekarang. Nah, usaha yang saya lakukan ini juga silih berganti, cobaan, bahkan tidak semudah yang kita bayangkan. Beli pisang di sana, kita bisa jual di sini. Banyak problema-problema yang harus saya lewati, yang harus saya lakoni, yang harus saya mungkin memaksakan diri harus bisa lebih bijaksana dalam usaha dagang. Dulu sebelum saya merintis usaha pisang ini, saya seorang pengukir. Saya punya basic di ukiran, bahkan sampai punya usaha ukiran. Nah, di ukiran ini saya menemukan banyak sekali cobaan, realita kehidupan. Boleh saya bilang titik-titik terpuruk saya itu ada di sana. Tapi saya melakukan usaha itu juga dengan penuh semangat. Akhirnya buka cabang baru karena istri saya untuk bekerja sudah tidak mampu karena tuntutan adat, tuntutan saya harus ada di rumah. Saya mencoba untuk basic ke pisang. Nah, apa sih yang bisa saya untuk bisa melangsungkan kehidupan ke depan? Apa sih yang bisa saya jual? Akhirnya saya mengambil pisang. Dulu awalnya 1 tandan, 2 tandan, saya bawa ke Bali. Di samping saya mencari basic kayu untuk bahan ukiran. Nah, seiring waktu berproses, kebutuhan di pisang jauh lebih menonjol, perputaran finansialnya, perputaran setiap harinya, perputaran hasilnya walaupun sedikit, tapi ya regulasinya ada, regulasi artinya perputaran daya belinya itu cukup lumayan. Jadinya saya harus memilih salah satu antara ukiran dan pisang. Nah, sebelum saya juga menceritakan jauh tentang pisang, ada banyak cobaan. Titik terpuruk saya tuh dulu sampai saya nggak bisa bayar cicilan, bahkan saya untuk makan aja bertahan itu agak susah. Sehingga saya mencoba, tapi seiring waktu pastungkare Tuhan dan doa, berkat doa semuanya dari keluarga, dari dukungan support moral dari keluarga, bahkan dari istri, saya bisa bangkit lagi untuk merintis usaha-usaha yang baru. Nah, salah satunya sekarang pisang.
Kondisi yang paling pahit sekali saya alami dalam kehidupan itu waktu anak saya yang kedua, itu kurang lebih ada di 13 tahun atau 14 tahun yang lalu. Bahkan itu saya sampai sepeda motor pun saya nggak punya. Saya jungkir balik dalam usaha sudah cukup pahit. Bahkan dulunya saya perokok, sampai sekarang pun saya bisa berhenti merokok karena tidak ada yang ngasih. Minta rokok dulu waktu saya pahit sekali. Akhirnya saya bertekad untuk berhenti merokok. Hal-hal yang bisa membuat saya lebih semangat lagi saya akan munculkan. Itu tekad saya. Nah, setelah 10 tahun kurang lebih saya mulai bangkit, dan tidak ada 1 tahun yang kemarin, kurang lebih 4 bulan yang kemarin saya juga kena cobaan yang cukup berat, pasca kebakaran yang ada di Pasar Lebatu. Di sana saya memiliki menyewa, mengontrak 5 tempat, bahkan nilainya itu bukan main-main. Artinya boleh saya bilang di usaha saya yang pisang itu hampir ratusan saya untuk mengalami kegagalan. Nah, sekarang pasca kebakaran itu saya mulai bangkit melakoni hal-hal yang seperti awal mula setelah saya pilot, saya mulai melakukan gerakan kecil bangkit dari keterpurukan, yaitu kalau dulu sebelum kebakaran dan sebelum pandemi melanda di Bali terutama dulu, artinya kegiatan adat itu sedikit terganggu, bahkan berkurang. Karena satu sisi ada pembatasan kegiatan adat untuk melakukan upacara. Jadi jelas kontribusi pisang untuk saat ini berkurang pasokannya ke Bali, dan permintaannya pun juga berkurang. Nah, kalau jumlah volume yang biasa yang tiang habiskan Dumun per harinya kurang lebih 1 truk dari Lombok kalau dulu. Nah, untuk sekarang mungkin 2-3 hari baru habis. Dan perjuangan saya untuk pisang Lombok bisa masuk ke Bali pun juga berat sekali. Dulu banyak yang tidak percaya bahwa pisang Lombok bisa di Bali. Nah, ada jenisnya beda. Mungkin teman-teman tahu yang ada pisang suci namanya. Pisang suci itu pisang yang dipakai sarana upakara untuk bahan yadnya. Itu selain kalau di Bali namanya bio sasih. Kalau di Lombok itu bio buah namanya. Bio buah itu susah sekali saya bawa ke Belabatu dulu. Saya bawa ke Bali itu banyak yang menghina, ini nggak bisa dipakai. Nah, seiring dengan waktu akhirnya berproses lama saya untuk menyesuaikan itu, bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai sekarang membludak orang-orang Bali itu datang ke Lombok untuk menjadi pengepul pisang. Setelah saya melakoni jadi pedagang pisang, jadi pengepul pisang, saya bisa menambah ya sedikit demi sedikit memenuhi kebutuhan hidup lah. Artinya ya bisa bayar hutang, bisa menambah hasil-hasil yang saya miliki, dan yang terpenting saya bisa berkontribusi ke masyarakat, ke organisasi-organisasi, penggiat-penggiat lingkungan terutamanya, dimana yang setiap aksinya melakukan aksi sosial. Saya merasa terpuruk sekali dulu, saya menebusnya itu dengan hal-hal yang lebih positif lagi ke depan, dengan melakukan dukungan moral bahkan spiritual untuk aksi-aksi yang berbau sosial. Untuk outlet pisang, karena pasca kebakaran yang ada cuma 3, itu ada 2 di Pasar Riyadnya Belabatu, dan 1 sentral itu di depan pom bensin Kemenuk. Dan dalam waktu dekat ini juga akan terbuka di Pasar Umum Belabatu. Itu ada lagi 3 lapak nanti siap akan dihuni. Masih ada nanti di kabupaten kota lain, cuman masih membaca situasi. Semoga pandemi ini cepat berlalu, artinya saya bisa melakukan hal-hal yang memang lebih
bermanfaat lagi di desa-desa lain, bahkan di kota-kota lain. Pesan dan harapan saya sebagai pengepul pisang kepada regenerasi muda, ayo jangan pernah takut mencoba sesuatu yang belum pernah kita coba. Artinya dalam hal ini yang positif, tetap membangun kredibilitas sambil kita mencari jati diri kita sendiri. Artinya walaupun hanya pedagang pisang, saya tidak menutup kemungkinan bisa berbuat hal lebih kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan pernah rasa takut untuk berbisnis. Dan melanjutkan dari pembahasan tadi, mungkin tambahan sedikit. Semenjak saya jualan pisang, saya merintis di organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, bahkan saya dituntut untuk jadi orang di salah satu perumahan, itu jadi kaling, sedangkan yang tidak, saya sendiri tidak tahu apa-apa, bahkan saya tidak membidangi tentang hal itu, tapi saya dikasih kesempatan, mau tidak mau saya harus melanjutkan, saya harus menunjang kedudukan saya itu dengan pendidikan. Akhirnya di usia yang sekarang saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Ngurah Rai. Astungkare hari ini bisa lulus lewat ujian proposal. Apakah berdasarkan undangan atau tidak ada undangan? Jadi yang namanya peran aktif itu kan dia bisa, ataupun tidak dia